Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam buat seluruh sahabat RAM dimanapun berada, baik yang sedang bekerja di rumah dan lagi menjalankan ibadah puasa dengan melakukan ibadah-ibadah di dalam masjid maupun di rumah masing-masing. Kali ini kita kembali pada channel Ramla Official khusus belajar hukum. Materi kita kali ini adalah membahas tentang peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2021 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers dan peringatkan kepada seluruh praktisi yang ada di Indonesia, khususnya pengacara, untuk lebih hati-hati menampung uang dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, undang-undang ini dikeluarkan supaya bisa memantau seluruh aktivitas profesional dalam dunia keuangan, khususnya bagaimana mencegah pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas siapa aja yang dimaksud dengan pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2001. Disebutkan di dalam pasal 2 itu pihak pelapor meliputi A. Penyedia jasa keuangan, diantaranya 1. Bank, 2. Perusahaan pembiayaan, 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, 4. Dana pensiun lembaga keuangan, 5. Perusahaan efek, 6. Manajer investasi, 7. Kustodian, 8. Wali amanat, 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro, 10. Pedagang valuta asing, 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, 12. Penyelenggara e-money dan atau e-wallet, 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, 14. Penggadaian, 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Ini poin pihak pelapor penyedia jasa keuangan. B. Penyedia barang dan jasa lain. 1. Perusahaan properti atau agen properti. 2. Pedagang kendaraan bermotor. 3. Pedagang bermata dan perhiasan logam mulia. 4. Pedagang barang seni dan antik, atau 5. Barang lelang. 2. Pihak pelapor yang penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mencakup juga A. Perusahaan modal ventura, B. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, C. Lembaga keuangan mikro, D. Lembaga pembiayaan ekspor, E. Penyelenggara layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, F. Penyelenggara layanan urunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi dan informasi, G. Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Jadi dari pihak pelapor yang kita sebutkan tadi, apabila dalam prakteknya ditemukan transaksi uang yang mencurigakan, maka pihak-pihak pelapor tadi diwajibkan menyampaikan kepada PPATK. Hal ini disebutkan di dalam pasal 8 yang berbunyi ayat 1-nya, pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
mengenai A. Pembelian dan penjualan properti, B. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan atau produk jasa keuangan lainnya, C. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek, D. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan atau E. Pendirian, pembelian, dan penjualan barang hukum. 2. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaporkan sebagaimana transaksi keuangan mencurigakan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk atas nama pengguna jasa dalam hal A. Memastikan posisi hukum pengguna jasa, dan penanganan suatu perkara, arbitrasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Inilah ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021. Diwajibkan kepada seluruh pelapor yang disebutkan dalam pasal 2 tadi untuk melaporkan segera kepada PPATK apabila dalam hal pengelolaan keuangan yang mencurigakan oleh profesi, khususnya profesi advokat, maka itu diwajibkan untuk melaporkan ke PPATK. Namun apabila dalam melakukan transaksi itu bertindak untuk kepentingan dan untuk atas nama pengguna jasa, maka advokatnya terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Kira-kira yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan itu bisa kita lihat kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah A. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. B. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari laporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Atau D. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Baik, inilah materi kita tentang belajar hukum kali ini berkaitan tentang isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021. Karena semenjak diundangkan oleh Presiden, seluruh rekan sejawat pada bertanya apa isi dari peraturan pemerintah ini, dan mudah-mudahan dengan kita sampaikan isi peraturan pemerintah ini, kita sebagai profesi advokat dan profesi lainnya lebih hati-hati menerima, mengelola keuangan dari hasil keuangan yang tidak jelas. Jadi kita cukup menerima uang hasil profesi kita yang disepakati antara kita dengan klien. Selebihnya kita hindari agar tidak terdetek sebagai hasil pencucian uang. Oleh karena itu kita berharap kepada seluruh sahabat RAM yang berprofesi sebagai praktisi, baik advokat, notaris, dan lain-lain, lebih cermat dan lebih hati-hati dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021. Mungkin itu yang dapat kita bahas dalam pembahasan belajar hukum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemirsa. Sekali lagi kami tidak bosan meminta kepada seluruh sahabat pemirsa Ramlo Official dimanapun berada untuk tidak bosan-bosannya like, men-share, men-subscribe, dan mengklik lonceng yang ada di YouTube channel Ramlo Official agar Ramlo Official lebih menarik terdepan dalam memberikan pendapat hukum dan memberikan solusi atas masalah hukum seluruh sahabat dimanapun berada. Bagi sahabat dan pemirsa Ramlo Official yang saat ini lagi menghadapi peristiwa hukum, bisa menuliskan
permasalahannya di YouTube channel Ramla Official. Insya Allah nanti akan kita bahas di channel berikutnya untuk diberikan solusi pendapat atas masalah yang sahabat hadapi. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala hukum.